Assalamualaikum Bu Liza, Waalaikumsalam, Bu. bagaimana kabar Bu Liza hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Imas, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Liza, boleh Iya, minta waktunya sebentar? boleh, Bu. Gimana, Bu? Gini Bu Liza, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Iya, baik. Bu Imas mau cerita apa nih hari ini? Eh, Begini Bu, Mhm, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. mhm. Selain itu, murid-murid saya juga mengerjakan tugas hanya 50% saja dari jumlah keseluruhan. Oh, begitu. Jadi di kelas Ibu yang Ibu hadapi sekarang itu, anak-anak kurang antusias dalam belajar, pengumpulan tugas juga ya? Begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu Liza. Jadi menurut Bu Imas, obrolan kita hari ini apa nih? Apa yang akan Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Begini Bu Liza, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu Liza. Oh begitu, baik. Jadi menurut Bu Imas, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal Mhm, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama tuh mhm, pembelajaran saya sedikit membosankan, ya, terus terlalu monoton, mhm, terus saya selalu dominan untuk berbicara di kelas. mhm, Mungkin anak-anak bosan kali ya, Bu. iya, Terus terlalu banyak bercerita di depan murid-murid saya. Jadi mhm, lebih ke teacher center, tidak iya, student center. Jadi mungkin itu iya, yang membuat mereka bosan. Yang iya, kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat aktif. Jadi saya memberi keterbatasan kali ya mereka iya, untuk berpendapat. Jadi mereka mhm, nggak leluasa menyampaikan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran. mhm, Terus, kurang aktif berbicara pada pembelajaran saya kali ya, Bu, ya. Jadi itu yang membuat mereka kurang bersemangat untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, begitu Bu Liza. Oh, jadi menurut Bu Imas, penyebab dari kurangnya antusias murid-murid Ibu itu yang pertama tadi karena mungkin pembelajaran yang membosankan gitu ya, Bu, ya, Iya, Bu. monoton, jadi sehingga murid-murid Ibu itu kurang antusias belajar bersama Ibu. Iya, Jadi, seperti itu. kira-kira menurut Bu Imas nih, bagaimana cara membuat murid Ibu itu bisa antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas. Menurut saya, Mmm, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang lebih menarik kali ya, Bu, yang iya asyik, betul, yang mhm, tidak monoton, yang mhm, membangun semangat euforianya untuk pembelajaran, mhm, terus yang tidak membosankan juga, mhm. begitu. Saya sependapat, dengan Bu Imas ya, karena dengan pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan ya, jadi antusiasme belajar siswa itu lebih, meningkat ya, Bu. Iya, Bu. Lalu menurut Ibu nih ya, apa saja sih yang bisa membuat murid itu bisa, asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya, Mhm, pertama saya harus menyusun pembelajaran yang berpusat mhm, pada murid. iya, Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. iya, Kemudian saya akan, membuat adanya ice breaking,
Iya, begitu, ataupun games, iya, biar pembelajarannya lebih menarik mhm, sama, eee, bermain sambil belajar kali ya, Bu, iya supaya betul, ada keseruan di dalam kelas. Jadi anak-anak tidak monoton harus duduk mendengarkan bu guru cerita iya iya, panjang gitu atau menjawab pertanyaan yang terlalu banyak. Jadi itu sih mhm, yang mau saya lakukan, Bu Liza. iya, saya setuju dengan, yang Ibu sampaikan tadi dengan mungkin, apa namanya, pembelajaran yang menarik tadi, games, ice breaking, permainan gitu ya, Bu, ya. Lalu Iya. bagaimana menurut Ibu masalah yang tugas tadi? Karena Ibu sampaikan tadi antusiasme siswa dalam pengumpulan tugas ya, Bu, ya? Karena Iya hanya 50% dari jumlah siswa di kelas itu yang mengumpulkan tugas. Jadi iya, menurut bener. Ibu nih, apa sih penyebabnya sehingga, murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas itu, Bu? Ya itu ya, Bu, kenapa mereka hanya 50% mungkin Mhm. kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak kali ya, Bu Liza. Iya iya bisa. Terus, banyak berisi pertanyaan-pertanyaan yang, eee, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan Mhm, mengasihkan sehingga mereka, eee, stuck atau mentok tuh di situ. Jadi mhm, nggak berkembang nih, apa nih yang mau saya mhm, mhm. jawab dari Iya. pertanyaan-pertanyaan yang saya buat. Mungkin seperti itu kali, Bu Liza. Iya, mungkin juga seperti itu. Jadi, kalau boleh tahu nih ya, Bu, ya, Bu Imas kalau lagi belajar di kelas itu menggunakan sumber belajar seperti apa di kelas, Bu? Eee, biasanya saya menggunakan Mhm. buku teks dari perpustakaan, Bu Liza. Oh, Hanya itu panduan yang ada di sekolah. jadi hanya menggunakan buku teks di perpustakaan ya, Bu, ya? Iya benar, Bu. Selain buku teks, ada, Bu, sumber belajar lain menurut Ibu kira-kira? Nah, Heeh, kalau saat ini masih sumber belajar saja, tapi mhm, saya di sini berpikir banyak, Bu. Mungkin mhm, sumber belajar itu banyak ya iya, sebenarnya mhm, iya bisa betul, saya dapati dari video YouTube, mhm, artikel di blog, atau mhm, tulisan ilmiah di internet, iya, atau juga kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, iya, seperti Instagram, iya, heeh, Reel, mhm. TikTok, gitu, Bu Liza. Mhm. Nah, itu sudah betul sekali, sudah tepat sekali, Bu. Sebenarnya, saya yakin Ibu bisa ya menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, dan Ibu juga pasti bisa membuat juga murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya. Jadi sekarang nih menurut Ibu, apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini yang Mhm, pertama, ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan mhm, menggunakan sumber belajar yang beragam, iya, seperti mhm, YouTube tadi, Bu, dari YouTube, iya, dari TikTok, dari mhm, Instagram, mhm, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. iya iya, heeh, Ya, mhm. tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat mereka, Iya iya, dan bakat-bakat murid saya. mhm. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Iya sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi iya, mereka memang senang mengerjakan tugasnya. mhm, Misal, mhm, menggunakan bentuk drama, mmm, puisi, mhm, lagu, pantun, mhm, sama laporan digital begitu, Bu iya. Liza. Itu sudah tepat sekali kalau menurut saya ya, Bu, Mas, ya. Tadi, apa, pembelajaran menarik, sumber belajar yang bervariasi, terus penerapan pembelajaran diferensiasi juga ya, Bu, ya. Sudah bagus sekali itu, Bu. Terus atas rencana Ibu nih, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Mhm, menggunakan tadi, banyak sumber mhm, iya, sumber belajar untuk mhm, mengeksplor,
Ya. Mhm, materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar dan mhm, saya membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada mhm, unsur paksaan, begitu Bu. Dan saya akan mhm, serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid karena sesuai minat mhm. sama bakatnya mereka, begitu Bu. Wah, itu sudah bagus sekali, Bu, sudah mantap itu ya, Bu, ya. Saya mendukung, rencana Ibu, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu, ya. Ya Mhm, Bu Liza, terima mhm, kasih. Terima mhm. kasih Bu Liza atas Iya, waktu sama-sama, Bu. untuk Iya, sharing-nya. iya, Mudah-mudahan semua kita bisa menjadi mhm, guru yang dirindukan, guru yang menginspirasi oleh mhm, murid-murid kita. Amin ya iya, rabbal alamin. sama-sama, Bu.